Pembacaan Kitab Yobel pasal 41. Yehuda kawin dengan Tamar, pertobatan dan pengampunannya. Lihat Kejadian pasal 38. Dan dalam Yobel ke-45, dalam minggu kedua, dalam tahun kedua, Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri dari anak perempuan Aram, namanya Tamar. Namun dia membencinya dan tidak bersetubuh dengannya, karena ibunya adalah anak perempuan Kanaan. Dan dia ingin mengambil bagi dirinya seorang istri dari sanak saudara ibunya, tetapi Yehuda, ayahnya, tidak mengizinkan dia. Dan anak sulung Yehuda, adalah jahat, dan Yahwe membunuh dia. Dan Yehuda berkata kepada Onan saudaranya, "Pergilah kepada istri saudaramu, dan lakukanlah tugas saudara suami kepadanya, dan bangkitkanlah keturunan bagi saudaramu." Dan Onan tahu bahwa keturunan itu tidak akan menjadi miliknya, namun hanya bagi saudaranya. Dan dia masuk ke rumah istri saudaranya dan menumpahkan benihnya ke tanah. Dia jahat di mata Yahwe, dan dia membunuhnya. Dan Yehuda berkata kepada Tamar, menantu perempuannya, "Tinggallah di rumah ayahmu sebagai janda, sampai Selah anakku dewasa. Dan aku akan memberikan engkau kepadanya menjadi istri." Dan dia bertumbuh dewasa. Tetapi Betsuel, istri Yehuda, tidak mengizinkan putranya Selah untuk kawin. Dan Betsuel, istri Yehuda, mati dalam tahun kelima dari minggu ini. Dan dalam tahun keenam, Yehuda pergi untuk menggunting bulu dombanya di Timna. Dan mereka berkata kepada Tamar, "Lihatlah, ayah mertuamu pergi ke Timna untuk menggunting bulu dombanya." Dan dia menanggalkan pakaian jandanya, dan mengenakan kerudung, dan mendandani dirinya, dan duduk di pintu gerbang di antara jalan ke Timna. Dan sementara Yehuda berjalan, dia mendapatinya, dan berpikir dia ini seorang pelacur. Maka dia berkata kepadanya, "Biarkan aku menghampirimu." Dan perempuan itu berkata kepadanya, "Datanglah." Maka dia menghampirinya. Dan perempuan itu berkata kepadanya, "Berikan kepadaku upahku." Dan dia berkata kepadanya, "Aku tidak punya apa-apa di tanganku, kecuali cincinku yang ada di jariku, dan kalungku dan tongkatku yang ada di tanganku." Dan perempuan itu berkata kepadanya, "Berikan itu kepadaku, sampai engkau mengirimkan kepadaku upahku." Dan dia berkata kepadanya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing." Dan dia memberikan barang-barangnya kepadanya, dan dia menghampirinya. Maka dia mengandung karenanya. Dan Yehuda pergi kepada domba-dombanya, dan perempuan itu kembali ke rumah ayahnya.
Dan Yehuda mengirimkan seekor anak kambing melalui tangan gembalanya, seorang Adulami. Namun dia tidak menemukan perempuan itu. Dan dia bertanya kepada orang-orang di tempat itu, katanya, "Di manakah pelacur yang ada di sini?" Dan mereka berkata kepadanya, "Tidak ada pelacur di sini di antara kami." Dan dia kembali dan memberitahukan kepadanya dan berkata kepadanya bahwa dia tidak mendapatinya. Aku bertanya kepada orang-orang tempat situ, dan mereka berkata kepadaku, "Tidak ada pelacur di sini." Dan dia berkata, "Biarlah dia menyimpannya, supaya kita tidak menjadi sumber cemoohan." Dan ketika perempuan itu sudah melewati 3 bulan, kedapatanlah bahwa dia mengandung, dan mereka memberitahu Yehuda, katanya, "Lihatlah, Tamar, menantu perempuanmu, mengandung anak pelacuran." Dan Yehuda masuk ke rumah ayah perempuan itu dan berkata kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, "Bawalah dia keluar, dan biarlah mereka membakarnya, karena dia sudah melakukan kenajisan di Israel." Dan terjadilah ketika mereka membawanya keluar untuk membakar dia, dia memberikan kepada ayah mertuanya cincin dan kalung dan tongkat, katanya, "Periksalah, milik siapakah ini, karena oleh dialah aku mengandung." Dan Yehuda mengenalinya dan berkata, "Tamar lebih benar daripada aku." Maka janganlah mereka membakarnya, dan karenanya perempuan itu tidak diberikan kepada Selah, dan dia tidak menghampirinya lagi. Dan sesudah itu dia melahirkan 2 orang anak laki-laki, Peres dan Serah, dalam tahun ke-7 dari minggu kedua ini. Dan sesudah itu 7 tahun kelimpahan berakhir, seperti yang Yosef katakan kepada Firaun. Dan Yehuda mengakui bahwa perbuatan yang telah dia lakukan adalah jahat, karena dia telah tidur dengan menantu perempuannya, dan dia memandang perbuatan itu dengan kebencian di matanya. Dan dia mengakui bahwa dia telah berdosa dan tersesat, karena dia telah menyingkapkan pakaian putranya, dan dia mulai meratap dan memohon di hadapan Yahweh karena dosanya. Dan kami memberitahu dia dalam sebuah mimpi bahwa dia diampuni karena dia memohon dengan bersungguh-sungguh dan meratap dan tidak melakukannya lagi. Dan dia menerima pengampunan karena dia berpaling dari dosanya dan dari kebodohannya, karena dia berdosa besar di hadapan Elohim kami. Dan setiap orang yang berbuat demikian, setiap orang yang tidur dengan ibu mertuanya, hendaklah mereka membakarnya dengan api supaya dia terbakar di dalamnya. Karena ada kenajisan dan kecemaran pada mereka, dengan api hendaklah mereka membakarnya. Dan perintahkanlah Bani Israel supaya tidak ada kenajisan di antara mereka, karena setiap orang yang tidur dengan menantu perempuannya atau dengan ibu mertuanya telah melakukan kenajisan. Dengan api biarlah mereka membakar laki-laki yang telah tidur dengannya, dan demikian juga perempuan itu, maka dia akan memalingkan murka dan penghukuman dari Israel. Dan kepada Yehuda kami berkata bahwa kedua putranya tidak tidur dengan perempuan itu. Dan karena hal ini keturunannya akan diteguhkan untuk generasi kedua dan tidak akan dimusnahkan. Karena dengan mata tunggal dia telah pergi dan berusaha menghukum, yaitu menurut keputusan Abraham yang dia perintahkan kepada anak-anaknya. Yehuda berusaha membakar perempuan itu dengan api.
Pasal 42. Perjalanan anak-anak Yakub ke Mesir. Lihat Kejadian pasal 42 dan pasal 43. Dan dalam tahun pertama, dari minggu ketiga dari Yobel ke-45, kelaparan mulai melanda negeri itu, dan hujan ditahan untuk turun ke bumi, dan tidak sedikit pun yang turun. Dan bumi menjadi kering, namun di tanah Mesir ada makanan, karena Yosef telah mengumpulkan benih tanah itu dalam 7 tahun kelimpahan dan telah menyimpannya. Dan orang-orang Mesir datang kepada Yosef supaya dia memberi mereka makanan, dan dia membuka gudang-gudang penyimpanan di mana ada gandum tahun pertama, dan ia menjualnya kepada orang-orang negeri itu untuk emas. Dan sekarang kelaparan sangatlah hebat di tanah Kanaan. Dan Yakub mendengar bahwa ada makanan di Mesir, dan dia menyuruh 10 orang anaknya supaya mereka mendapatkan makanan baginya di Mesir. Tetapi Benyamin dia suruh. Dan 10 anak-anak Yakub tiba di Mesir, di antara mereka yang pergi ke sana. Dan Yosef mengenali mereka, namun mereka tidak mengenali dia. Dan dia berbicara kepada mereka dan menanyai mereka, dan dia berkata kepada mereka, "Bukankah kamu mata-mata, dan bukankah kamu datang untuk menjelajahi bagaimana mendekati negeri ini?" Dan dia menjebloskan mereka ke dalam penjara. Dan sesudah itu, dia membebaskan mereka kembali, dan menahan Simon sendirian dan melepaskan 9 orang saudaranya. Dan dia mengisi karung-karung mereka dengan gandum, dan dia memasukkan emas mereka dalam karung-karung mereka, namun mereka tidak mengetahuinya. Dan dia memerintahkan mereka membawa saudara mereka yang bungsu, karena mereka telah mengatakan kepadanya bahwa ayah mereka masih hidup bersama saudara mereka yang bungsu. Dan mereka naik dari tanah Mesir, dan mereka pergi ke tanah Kanaan. Mereka mengatakan kepada ayah mereka segala yang telah menimpa mereka, dan bagaimana tuan negeri itu berbicara kasar kepada mereka, dan telah menahan Simon sampai mereka membawa Benyamin. Dan Yakub berkata, "Kamu telah membuat aku kehilangan anak-anakku. Yosef sudah tiada, dan Simon juga telah tiada, dan kamu hendak mengambil Benyamin juga. Ke ataskulah kejahatanmu itu datang." Dan dia berkata, "Anakku tidak akan turun bersamamu, karena barangkali dia akan jatuh sakit, karena ibu mereka melahirkan 2 orang anak, dan yang satu sudah binasa, dan yang satu ini juga akan kamu ambil daripadaku. Jika barangkali dia menderita demam di jalan, kamu akan membawa aku yang ubanan ini dengan kesedihan kepada kematian." Karena dia melihat bahwa uang-uang mereka dikembalikan kepada setiap orang dalam karungnya, dan karena hal ini, dia ketakutan untuk mengirim dia. Dan kelaparan itu meluas dan bertambah parah di tanah Kanaan, dan di seluruh negeri-negeri lain kecuali di tanah Mesir. Karena banyak orang dari Bani Mesir telah menimbun benih-benih mereka untuk makanan dari sejak waktu ketika mereka melihat Yosef mengumpulkan benih, dan menimbunnya dalam gudang-gudang, dan menyimpannya untuk tahun-tahun kelaparan.
Dan orang-orang Mesir makan daripadanya selama tahun pertama kelaparan mereka itu. Tetapi ketika Israel melihat bahwa kelaparan itu sangatlah hebat di negeri itu, dan bahwa tidak ada kelepasan, dia berkata kepada anak-anaknya, "Pergilah kembali dan dapatkanlah makanan bagi kita supaya kita tidak mati." Dan mereka berkata, "Kami tidak akan pergi, kecuali saudara kami yang bungsu pergi bersama kami. Kami tidak akan pergi." Dan Israel melihat bahwa jika dia tidak menyuruhnya pergi bersama mereka, mereka semuanya akan binasa karena kelaparan. Dan Ruben berkata, "Serahkanlah dia ke tanganku, dan jika aku tidak membawanya kembali kepadamu, bunuhlah kedua anakku laki-laki sebagai ganti nyawanya." Dan dia berkata kepadanya, "Dia tidak akan pergi bersamamu." Maka Yehuda datang mendekat dan berkata, "Lepaskanlah dia bersamaku, dan jika aku tidak membawa dia kembali kepadamu, biarlah aku menanggung kesalahan di hadapanmu seumur hidupku." Dan dia mengirimnya bersama mereka dalam tahun kedua dari minggu ini, pada hari pertama bulan itu, dan mereka pergi ke tanah Mesir bersama semua orang-orang yang pergi, dan mereka membawa hadiah-hadiah dalam tangan mereka, kulit lokan dan buah badam, dan biji-bijian terbantin dan madu murni. Dan mereka masuk dan berdiri di hadapan Yosef. Dan dia melihat Binyamin saudaranya, dan dia mengenalinya, dan berkata kepada mereka, "Inikah saudaramu yang bungsu?" Dan mereka menjawab dia, "Dialah itu." Dan dia berkata, "Yahwe berkemurahan kepadamu, anakku." Dan dia membawanya ke dalam rumahnya, dan dia membawa keluar Simon kepada mereka. Dan dia mengadakan perjamuan bagi mereka, dan mereka mempersembahkan kepadanya hadiah yang telah mereka bawa dalam tangan mereka. Dan mereka makan di hadapannya, dan dia memberikan kepada mereka semuanya satu bagian. Tetapi bagian Binyamin 7 kali lipat lebih besar daripada mereka yang lainnya. Dan mereka makan dan minum, dan bangkit dan tinggal bersama keledai-keledai mereka. Dan Yosef merancang suatu rencana di mana dia dapat menyelidiki pikiran-pikiran mereka. Apakah pikiran-pikiran Salom menguasai mereka? Dan dia berkata kepada pengurus yang mengepalai rumahnya, "Isilah seluruh karung-karung mereka dengan makanan, dan kembalikan uang mereka kepada mereka. Ke dalam wadah-wadah mereka dan pialaku, piala perak tempat aku minum, letakkan itu ke dalam karung yang bungsu, dan suruhlah mereka pergi." Pasal 43. Yosef menguji saudara-saudaranya dan menyatakan diri kepada mereka. Lihat Kejadian pasal 44 dan pasal 45. Dan dia bertindak seperti yang Yosef katakan kepadanya, dan mengisi seluruh karung-karung untuk mereka dengan makanan dan meletakkan uang mereka ke dalam karung-karung mereka, dan meletakkan piala itu ke dalam karung Binyamin. Dan pagi-pagi sekali mereka berangkat, dan terjadilah bahwa ketika mereka telah pergi dari sana, Yosef berkata kepada pengurus rumahnya, "Kejarlah mereka, larilah dan tangkap mereka, katakan untuk kebaikan kamu membalas aku dengan kejahatan. Kamu telah mencuri daripadaku piala perak yang daripadanya tuanku minum."
Dan bawalah kembali kepadaku saudara mereka yang bungsu, dan bawalah dia segera sebelum aku pergi ke tahta pengadilanku. Dan dia berlari mengejar mereka dan berkata kepada mereka menurut kata-kata ini. Dan mereka berkata kepadanya, Elohim melarang hamba-hambamu melakukan perbuatan ini, dan mencuri dari rumah tuanmu perabot apapun, dan uang yang juga kami dapati dalam karung-karung kami pertama kali, kami hamba-hambamu bawa kembali dari tanah Kanaan. Lalu bagaimana kami dapat mencuri perabot apapun? Lihatlah kami di sini, dan geledalah karung-karung kami. Dan dimanapun engkau mendapati piala itu ada di dalam karung siapapun di antara kami, biarlah dia dibunuh, dan kami dan keledai-keledai kami akan melayani tuanmu. Dan dia berkata kepada mereka, tidak demikian, orang yang kepadanya aku dapati, hanya dia yang akan aku ambil sebagai budak, dan kamu harus kembali dalam salom ke rumahmu. Dan sementara dia menggeledah wadah-wadah mereka, mulai dari yang sulung dan diakhiri dengan yang bungsu, itu didapati dalam karung Binyamin. Dan mereka mengoyakkan pakaian mereka, dan memuati keledai-keledai mereka, dan kembali ke kota dan datang ke rumah Yosef. Dan mereka semuanya bersujud dengan mukanya sampai ke tanah di hadapannya. Dan Yosef berkata kepada mereka, kamu telah melakukan kejahatan. Dan mereka berkata, apa yang harus kami katakan, dan bagaimana kami mempertahankan diri kami? Tuan kami telah mendapati pelanggaran hamba-hambanya. Lihatlah, kami ini hamba-hamba tuanku, demikian juga keledai-keledai kami. Dan Yosef berkata kepada mereka, aku juga takut akan Yahweh. Bagi kamu, pulanglah kamu ke rumah-rumahmu, dan biarlah saudaramu menjadi budakku, karena kamu telah berbuat jahat. Tidak tahukah kamu bahwa seseorang menyukai pialanya seperti aku juga dengan piala ini, namun dia telah mencurinya daripadaku. Dan Yehuda berkata, ya tuanku, izinkan hambamu, aku mohon, mengucapkan sepatah kata ke telinga tuanku. 2 orang saudara dilahirkan ibu hambamu bagi ayah kami. Yang satu sudah pergi dan hilang, dan tidak pernah ditemukan, dan dia saja yang tersisa dari ibunya. Dan hambamu ayah kami mengasihi dia, dan hidupnya juga berpaut dengan hidup anak ini. Dan akan terjadi, ketika kami pulang kepada hambamu ayah kami, dan anak ini tidak bersama kami, maka dia akan mati. Dan kami akan membawa ayah kami dalam kesedihan kepada kematian. Sekarang lebih baik biarkanlah aku, hambamu, menggantikan anak ini sebagai budak tuanku. Dan biarkanlah anak ini pergi bersama saudara-saudaranya, karena aku menjadi jaminan bagi dia di tangan hambamu, ayah kami. Dan jika aku tidak membawa dia kembali, hambamu akan menanggung kesalahan bagi ayah kami selamanya. Dan Yosef melihat bahwa mereka semuanya memenuhi kebaikan satu dengan yang lainnya, dan dia tidak dapat menahan dirinya. Dan dia mengatakan kepada mereka bahwa dialah Yosef. Dan dia berbicara dengan mereka dalam bahasa Ibrani, dan memeluk leher mereka dan menangis.
Tetapi mereka tidak mengenalinya, dan mereka mulai menangis. Dan dia berkata kepada mereka, "Jangan menangisi aku, tetapi bersegeralah dan bawalah ayahku kepadaku. Dan engkau akan melihat bahwa adalah mulutku yang mengatakan ini, dan mata saudaraku Binyamin yang melihat. Karena lihatlah, ini adalah tahun kedua kelaparan, dan masih ada 5 tahun lagi tanpa panenan atau buah-buahan hasil pohon atau membajak. Turunlah segera engkau dan seisi rumahmu, supaya jangan engkau binasa karena kelaparan, dan jangan berduka cita karena harta bendamu. Karena Yahwe mengirim aku mendahului engkau untuk mengatur segala sesuatunya, supaya banyak orang dapat hidup. Dan katakan kepada ayahku bahwa aku masih hidup, dan engkau lihatlah, engkau telah melihat bahwa Yahwe telah menjadikan aku seorang bapa bagi Firaun, dan penguasa atas rumahnya dan atas seluruh tanah Mesir. Dan katakan kepada ayahku segala kemuliaanku dan segala kekayaan dan kemuliaan yang Yahwe berikan kepadaku. Dan oleh perintah dari mulut Firaun, dia memberikan mereka kereta-kereta dan perbekalan untuk perjalanan, dan dia memberikan mereka segala pakaian warna-warni dan perak. Dan kepada ayah mereka, dia mengirimkan pakaian dan perak, dan 10 keledai yang membawa gandum, dan dia melepas mereka pergi. Dan mereka naik dan mengatakan kepada ayah mereka bahwa Yosef masih hidup, dan menakar gandum bagi seluruh bangsa-bangsa di bumi, dan bahwa dia penguasa atas seluruh tanah Mesir. Namun ayah mereka tidak mempercayainya, karena dia lupa ingatan dalam pikirannya. Namun ketika dia melihat kereta-kereta yang Yosef kirimkan, semangat hidupnya bangkit, dan dia berkata, "Cukuplah bagiku jika Yosef hidup. Aku akan turun dan melihat dia sebelum aku mati." Pasal 44. Yakob merayakan perayaan buah sulung dan perjalanan ke Mesir. Daftar keturunan Yakob. Lihat Kejadian pasal 44 ayat 1 sampai 28. Dan Israel melakukan perjalanannya dari Haran, dari rumahnya pada bulan baru dari bulan ketiga. Dan dia pergi melalui Beerseba, dan dia mempersembahkan kurban kepada Elohim, ayahnya Ishak, pada hari ke-7 bulan ini. Dan Yakob mengingat mimpi yang dia lihat di Betel, dan dia takut untuk turun ke Mesir. Dan sementara dia sedang berpikir untuk mengirim pesan kepada Yosef supaya datang kepadanya, dan bahwa dia tidak akan pergi, dia tinggal di sana 7 hari, jika barangkali dia dapat melihat suatu penglihatan mengenai apakah dia harus tinggal atau pergi turun. Dan dia merayakan perayaan buah sulung dengan gandum lama, karena di seluruh tanah Kanaan tidak ada segenggam benih di tanah, karena kelaparan ada atas seluruh binatang dan ternak, dan burung-burung, dan juga atas manusia. Dan pada hari ke-16 Yahwe menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, "Yakob, Yakob." Dan jawabnya, "Ini aku." Dan dia berfirman kepadanya, "Akulah Elohim bapa leluhurmu, Elohim Abraham dan Ishak."
jangan takut untuk turun ke Mesir, karena di sana aku akan membuat engkau suatu bangsa yang besar. Aku akan turun bersamamu, dan aku akan membawa engkau naik kembali, dan di negeri ini engkau akan dikuburkan, dan Yosef yang akan menutup matamu dengan tangannya. Jangan takut, turunlah ke Mesir. Dan anak-anaknya bangkit, dan cucu-cucunya, dan mereka menaikkan ayah mereka dan harta benda mereka ke atas kereta-kereta. Dan Israel bangkit dari Berseba pada hari ke-16 bulan ini, dan dia pergi ke tanah Mesir. Dan Israel mengirim Yehuda mendahului dia kepada anaknya Yosef untuk memeriksa tanah Gosen, karena Yosef telah mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa mereka harus datang dan tinggal di sana, supaya mereka dapat berada di dekatnya. Dan ini adalah tanah paling baik di tanah Mesir, dan dekat kepadanya, bagi mereka semuanya dan juga untuk ternak. Dan inilah nama-nama anak-anak Yakob yang pergi ke Mesir bersama Yakob ayah mereka. Ruben, anak sulung Israel. Dan inilah nama-nama anak-anaknya: Hanok, dan Palu, dan Setron, dan Karmi, 5 jiwa. Simon dan anak-anaknya. Dan inilah nama anak-anaknya: Yemuel, dan Yamin, dan Ohad, dan Yakin, dan Sohsar, dan Saul, putra dari perempuan Sepat, 7 jiwa. Lewi dan anak-anaknya. Dan inilah nama-nama anak-anaknya: Gereson, dan Kehat, dan Merari, 4 jiwa. Yehuda dan anak-anaknya. Dan inilah nama-nama anak-anaknya: Sela, dan Perets, dan Serah, 4 jiwa. Isakar dan anak-anaknya. Dan inilah nama-nama anak-anaknya: Tola, dan Puah, dan Jasub, dan Simron, 5 jiwa. Sebulun dan anak-anaknya. Dan inilah nama-nama anak-anaknya: Seret, dan Elon, dan Yahleel, 4 jiwa. Dan inilah anak-anak Yakob dan anak-anak mereka yang dilahirkan Leah bagi Yakob di Mesopotamia, 6 orang, dan seorang saudari mereka Dinah, dan seluruh jiwa-jiwa anak-anak Leah dan anak-anak mereka yang pergi bersama Yakob ayah mereka ke Mesir adalah 29, dan Yakob ayah mereka bersama mereka ada 30. Dan anak-anak Silpa, hamba perempuan Leah, istri Yakob, yang melahirkan bagi Yakob Gad dan Aser. Dan inilah nama-nama anak-anak mereka yang pergi bersamanya ke Mesir. Anak-anak Gad: Sipion, dan Cagi, dan Suni, dan Etsbon, dan Eri, dan Areli, dan Arodi, 8 jiwa. Dan anak-anak Aser: Yimnah, dan Yisva, dan Biria,
dan Serah, satu-satunya saudari mereka, 6 jiwa. Seluruh jiwa-jiwa adalah 14, dan seluruhnya yang dari Lea ada 44. Dan anak-anak Rahel istri Yakob, Yosef dan Binyamin. Dan lahirlah bagi Yosef di Mesir sebelum ayahnya datang ke Mesir. Mereka yang dilahirkan, Asnat, anak perempuan Potifar, imam Heliopolis bagi dia, Menaseh dan Efraim 3 jiwa. Dan anak-anak Binyamin, Bela dan Beker, dan Asbel, Gera dan Naaman, dan Eci, dan Ros, dan Mupim, dan Supim, dan Ard, 11 jiwa. Dan seluruh jiwa-jiwa dari Rahel ada 14. Dan anak-anak Bilha, hamba perempuan Rahel istri Yakob, yang dia lahirkan bagi Yakob adalah Dan dan Naftali. Dan inilah nama-nama anak-anak mereka yang pergi bersama mereka ke Mesir. Dan anak-anak Dan adalah Kusim, dan Samon, dan Asudi, dan Ijaka, dan Salomon, 6 jiwa. Dan mereka mati pada tahun di mana mereka masuk ke Mesir, dan hanya tinggal bagi Dan Kusim saja. Dan inilah nama-nama anak-anak Naftali: Yatsel, dan Guni, dan Yetzer, dan Silem, dan If. Dan If yang dilahirkan sesudah tahun-tahun kelaparan mati di Mesir. Dan seluruh jiwa-jiwa dari Rahel ada 26. Dan seluruh jiwa-jiwa dari Yakob yang pergi ke Mesir ada 70 jiwa. Inilah anak-anaknya dan cucu-cucunya, semuanya 70, tetapi 5 mati di Mesir di hadapan Yosef dan tidak mempunyai anak-anak. Dan di tanah Kanaan, 2 anak laki-laki Yehuda mati, Er dan Onan, dan mereka tidak mempunyai anak. Dan Bani Israel mengumpulkan mereka yang mati, dan mereka diperhitungkan di antara 70 bangsa-bangsa Goyim. Pasal 45. Yosef menyambut Yakob. Tanah Mesir dibeli bagi Fir'aun. Kematian Yosef dan penguburannya. Lihat Kejadian pasal 46 ayat 28 dan pasal 47 ayat 11. Dan Israel pergi ke negeri Mesir ke tanah Gosen pada bulan baru, pada bulan keempat, dalam tahun kedua dari minggu ketiga dari Yobel ke-45. Dan Yosef pergi menyambut ayahnya Yakob ke tanah Gosen, dan dia memeluk leher ayahnya dan menangis. Dan Israel berkata kepada Yosef, "Sekarang biarkan aku mati karena aku telah melihat engkau, dan sekarang kiranya Yahweh Elohim Israel diberkati, Elohim Abraham dan Elohim Ishak, yang tidak menahan belas kasihannya dan kasih karunia-Nya dari hambanya Yakob. Cukuplah bagiku bahwa aku telah melihat wajah-Mu selagi aku masih hidup. Ya, benarlah penglihatan yang aku lihat di Betel. Diberkatilah Yahweh Elohimku untuk seterusnya dan selamanya, dan diberkatilah namanya."
Dan Yosef dan saudara-saudaranya makan roti di hadapan ayah mereka dan minum anggur. Dan Yakub bersukacita dengan sukacita yang sangat besar karena dia melihat Yosef makan bersama saudara-saudaranya dan minum di hadapannya. Dan dia memberkati Pencipta segala sesuatu yang telah memeliharanya dan telah memelihara baginya ke-12 anaknya. Dan Yosef memberikan kepada ayahnya dan kepada saudara-saudaranya sebagai pemberian hak untuk tinggal di tanah Gosen dan di Rameses dan seluruh wilayah sekelilingnya yang dia kuasai di hadapan Firaun. Dan Israel dan anak-anaknya tinggal di tanah Gosen, bagian terbaik dari tanah Mesir, dan Israel berumur 130 tahun ketika dia datang ke Mesir. Dan Yosef memberi makan ayahnya dan saudara-saudaranya, dan juga seluruh milik kepunyaan mereka dengan roti sebanyak yang mencukupi bagi mereka selama 7 tahun kelaparan. Dan tanah Mesir menderita karena kelaparan. Dan Yosef memperoleh seluruh tanah Mesir bagi Firaun sebagai ganti makanan. Dan dia mendapatkan harta benda orang-orang dan ternak mereka dan segala sesuatunya bagi Firaun. Dan tahun-tahun kelaparan berakhir, dan Yosef memberikan kepada orang-orang di tanah itu benih dan makanan supaya mereka dapat menabur di tanah dalam tahun ke-8, karena sungai telah menggenangi seluruh tanah Mesir. Karena dalam 7 tahun kelaparan itu tidak pernah menggenangi dan hanya mengairi sedikit tempat di tepi-tepi sungai. Tetapi sekarang itu meluap dan orang-orang Mesir menaburi tanah, dan itu menghasilkan banyak gandum pada tahun itu. Dan ini terjadi pada tahun pertama dari minggu keempat dari Yobel ke-45. Dan Yosef mengambil gandum tuaian 1/5 bagian untuk raja, dan menyisakan 4 bagian bagi mereka untuk makanan dan untuk benih. Dan Yosef membuat itu menjadi suatu ketetapan bagi tanah Mesir sampai hari ini. Dan Israel tinggal di tanah Mesir 17 tahun, dan seluruh hari-hari kehidupannya adalah 3 Yobel, 147 tahun. Dan dia mati dalam tahun keempat, dari minggu kelima dari Yobel ke-45. Dan Israel memberkati anak-anaknya sebelum dia mati, dan mengatakan kepada mereka segala sesuatu yang akan menimpa mereka di tanah Mesir. Dan dia mengungkapkan kepada mereka apa yang akan datang kepada mereka pada hari-hari terakhir, dan memberkati mereka dan memberikan kepada Yosef 2 bagian di negeri. Dan dia tidur bersama bapa leluhurnya, dan dia dikuburkan di Gua Makpela di tanah Kanaan, di dekat Abraham ayahnya, di dalam kuburan yang dia gali bagi dirinya sendiri di Gua Makpela di tanah Hebron. Dan dia memberikan seluruh buku-bukunya dan buku-buku bapa leluhurnya kepada Lewi anaknya, supaya dia dapat menyimpannya dan memperbaharuinya bagi anak-anaknya sampai hari ini.